Saat ini, Andi Rewa dan Helena sudah sampai di lantai paling atas kastil kuno, tepatnya di ruang perawatan sang ratu. Awalnya penjaga di depan pintu ingin menghalangi, tetapi setelah meminta izin pada Olivia, mereka langsung membiarkan Andi Rewa dan Helena masuk. Begitu memasuki ruangan, Andi Rewa menyuruh seluruh tenaga medis keluar. Dia menatap wanita tua yang terbaring di ranjang. Dia adalah seorang nenek tua yang sudah di ujung usia. Penyakit yang berkepanjangan sudah merenggut semua wibawa dan aura seorang ratu darinya. Di sisi lain, Helena memandangi Andi Rewa dengan penuh harap lalu bertanya, "Tuan Andi, apakah kau bisa menyembuhkan nenekku dan membuatnya sadar kembali?" Andi Rewa menjawab datar, "Selama dia masih bernafas, aku pasti bisa menyembuhkannya." Sambil berbicara, Andi Rewa mendekati ranjang. Dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan sang ratu dan memasukkan sedikit energi spiritual ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, kening Andi Rewa mengernyit lalu berkata, "Nenek, aku rasa saat ini kau adalah orang yang paling kesepian di dunia, bukan?" Begitu Andi Rewa mengatakan ini, dia merasakan jari-jari sang nenek sedikit bergetar. Helena yang tidak mengerti bertanya, "Tuan Andi, apa maksudmu?" Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kesadarannya masih sangat jernih. Kalau dugaanku benar, dia seharusnya bisa mendengar apa yang kita katakan sekarang." Helena terkejut. "Apa? Nenek bisa mendengar? Lalu kenapa dia masih koma?" Andi Rewa menjelaskan dengan serius, yang koma hanyalah tubuhnya, bukan kesadarannya. Dia hanya tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Kemudian dia melanjutkan dengan nada sedih, "Aku mengatakan, dia adalah orang yang paling kesepian di dunia, karena tidak ada yang tahu kalau kesadarannya masih aktif. Tidak ada yang tahu kalau dia hanya kehilangan kendali atas tubuhnya. Sekarang dia seperti terkurung secara permanen di dalam tubuhnya sendiri. Kalau dia bisa mengendalikan tubuhnya lagi, maka dia benar-benar akan sadar. Kalau tidak, dia hanya akan hidup dalam pikiran tertutupnya sendiri. Tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun sampai tubuhnya mati. Ini bukan menakut-nakuti. Banyak pasien dalam kondisi vegetatif sebenarnya tidak mengalami kematian otak. Otak mereka berfungsi normal, tapi mereka kehilangan kendali atas tubuhnya. Orang-orang seperti itu adalah yang paling kesepian di dunia. Mereka sadar penuh, tapi tidak bisa mengekspresikan diri atau bergerak. Hanya bisa berbaring seperti mayat hidup. Beberapa yang beruntung bisa sadar kembali setelah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi sebagian lainnya mungkin akan tetap terbaring sampai akhir hayat mereka." Saat Andi berbicara sampai di sini, dia melihat air mata mengalir di sudut mata sang ratu, meski matanya masih tertutup rapat. Helena sudah menangis terseduh-seduh dan memohon, "Tuan Andi, tolong selamatkan nenekku. Jangan biarkan dia menderita seperti ini." Andi Rewa menghela nafas. Aku tentu bisa menyelamatkannya, tapi..." Belum selesai berbicara, Andi Rewa merasakan sang nenek berusaha keras untuk menggerakkan jarinya. Sayangnya meskipun niatnya kuat, tapi kekuatannya sangat lemah. Jari-jarinya hanya bisa bergerak beberapa milimeter. Di dalam hatinya, Andi Rewa berpikir, nenek ini benar-benar punya hasrat hidup yang kuat. Kalau begitu, mari kita uji lagi semangatnya. Saat itu, Helena melihat Andi tampak ragu, lalu dia buru-buru berkata, "Tuan Andi, kalau memang kau bisa menyelamatkannya, tolonglah. Selamatkan dia. Aku rela berkorban apapun demi membalas budimu." Andi Rewa berkata, "Aku memang punya obat rahasia kuno yang bisa menyembuhkan nenekmu. Tapi obat itu sangat langka dan mahal. Jujur saja, untuk orang seusianya, menggunakan obat itu tidak terlalu layak." Helena terkejut. Dia tidak mengerti, bukankah Andi sudah setuju menyelamatkan neneknya dan membantunya menjadi ratu? Kenapa sekarang seolah berubah pikiran? Namun saat itu,
Andi Rewa menatap sang ratu yang terbaring dan berkata, "Nenek, aku memang bisa membuatmu sadar kembali dan bahkan memperpanjang hidupmu 2, 3, 5, bahkan 10 tahun. Tapi kau harus menyetujui beberapa syarat dariku. Apakah kau bersedia?" Saat berkata demikian, Andi Rewa merasakan niat sang ratu untuk menggerakkan jarinya semakin kuat. Dia pun melanjutkan, "Begini, untuk sementara, aku akan membantumu mengendalikan jarimu. Setelah itu, aku akan menyampaikan semua syaratku. Kalau kau setuju, angkat 1 jari. Kalau tidak, angkat 2 jari." Setelah itu Andi Rewa mengalirkan energi spiritual ke tubuh sang ratu, sehingga memungkinkannya mengendalikan jarinya. Kemudian Andi Rewa berkata, "Sekarang cobalah. Gerakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kananmu." Begitu kata-katanya selesai, sang ratu langsung menggerakkan kedua jarinya. Helena melihatnya dengan mata terbelalak lalu berseru, "Nenek benar-benar bisa mendengar kita." Andi Rewa mengangguk. Karena itulah kukatakan dia sangat kesepian. Lalu dia menatap sang ratu dan bertanya, "Syarat pertamaku, setelah kau sadar nanti, kau harus segera turun tahta dan menyerahkan posisi ratu kepada Helena, serta membantunya sepenuh hati untuk mengamankan posisi tersebut. Kalau kau setuju, aku bisa menjamin kau bisa hidup setidaknya 5 tahun lagi. Apakah kau setuju?" Jari telunjuk sang ratu langsung terangkat tinggi. Sesuai kesepakatan sebelumnya, 1 jari berarti menyetujui. Andi Rewa mengangguk puas lalu berkata, "Syarat keduaku, kau harus mengusir putramu Richard dan cucumu Olivia dari keluarga kerajaan. Dan kau harus mendukung semua hukuman yang akan aku jatuhkan kepada mereka. Apakah kau bisa menerimanya?" Sang ratu kembali mengangkat jari telunjuknya tinggi-tinggi. Sebelumnya Olivia pernah mengancam Helena di ruangan ini dan bahkan mengakui bahwa kondisi ratu saat ini adalah ulahnya. Tapi Olivia tidak tahu kalau sang ratu mendengar semuanya dengan jelas. Maka kini sang ratu sangat kecewa dan membenci Olivia. Jadi ketika mendengar syarat ini, tentu saja sang ratu tidak ragu untuk menyetujuinya. Melihat ini, Helena segera berkata, "Tuan Andi, nenek sudah menyetujui semua syaratmu. Bisakah kau menyelamatkannya sekarang?" Andi Rewa mengangguk tenang, lalu mengeluarkan jamu regenerasi dari sakunya dan membaginya menjadi 2. Kemudian dia memberikan setengah bagian kepada Helena dan berkata, "Minumlah setengah dari ramuan ini. Semua penyakitmu akan sembuh total." Helena menatap ramuan itu dengan tidak percaya. Penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter terbaik sekalipun. Bahkan teknologi medis paling canggih di dunia pun tidak bisa menyembuhkannya. Tapi Andi bilang setengah dari ramuan ini bisa menyembuhkannya secara total. Nalurinya meragukan, tapi dia sangat percaya pada kemampuan Andi. Dia segera menerima jamu itu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Andi, terima kasih atas pertolonganmu." Setelah itu, dia langsung memasukkan jamu tersebut ke dalam mulutnya. Jamu itu langsung larut di dalam mulutnya, dan seketika tubuh Helena diliputi aliran hangat yang luar biasa nyaman. Ini adalah pengalaman yang begitu ajaib bagi Helena. Sementara itu, Andi Rewa mengambil setengah dari jamu yang tersisa, lalu membaginya lagi dan memberikan salah satunya ke mulut sang ratu. Efek obat segera bekerja di dalam tubuh sang ratu yang hampir layu. Ini seperti pohon kering yang mulai tumbuh tunas baru dan tanda kehidupan pun kembali muncul. Tidak lama kemudian, sang ratu mulai merasakan dirinya bisa mengendalikan tubuhnya kembali. Secara naluriah dia mencoba membuka matanya, sesuatu yang sudah gagal dilakukan berkali-kali selama koma. Namun kali ini dengan niat yang sama, matanya berhasil terbuka sedikit. Cahaya terang yang menyilaukan langsung masuk ke matanya setelah bertahun-tahun dalam kegelapan. Sang ratu pun langsung menangis haru.
Setelah kembali mendapatkan kendali atas tubuhnya, sang ratu beberapa kali mencoba membuka matanya, namun gagal karena silau cahaya yang terlalu kuat. Melihat itu, Helena buru-buru mendekat dan bertanya dengan cemas, "Nenek, bagaimana perasaanmu?" Dengan susah payah sang ratu membuka mulutnya dan berkata, "Helena, aku baik-baik saja. Hanya saja mataku belum bisa menyesuaikan dengan cahaya terang." Helena pun langsung terharu dan terisak, "Nenek, tunggu sebentar. Aku akan mematikan lampu utama ya." Setelah berbicara, dia segera bangkit dan mematikan seluruh lampu utama di kamar dan hanya menyisakan lampu-lampu kecil dengan cahaya yang lebih lembut. Barulah kemudian sang ratu berhasil membuka matanya dan perlahan pandangannya kembali normal. Dia melihat wajah Helena dengan jelas. Saat itu juga sang ratu tidak kuasa menahan tangisnya. "Helena, selama ini nenek memang salah. Kalau saja sejak awal nenek tahu Olivia sejahat itu, nenek tidak akan pernah memberikan hak pewaris tahta kepadanya." Helena terkejut. "Nenek, jadi nenek tahu semuanya?" Sang ratu mengangguk dengan penuh rasa sakit. "Semua yang kalian bicarakan di kamar ini, nenek bisa mendengarnya dengan jelas." Sambil berbicara, dia menatap Helena dengan penuh rasa bersalah. "Helena, selama bertahun-tahun ini, kau sudah banyak menderita." Sebenarnya sang ratu tahu persis apa yang Helena alami selama ini. Namun, selama beberapa tahun sebelum dia jatuh sakit, sang ratu sangat kecewa karena Helena menyembunyikan kondisi kesehatannya, sehingga memiliki prasangka buruk terhadapnya. Dia pun meletakkan seluruh harapannya kepada Olivia untuk masa depan kerajaan. Meskipun tahu Helena banyak menerima perlakuan tidak adil, dia memilih menutup mata. Siapa sangka orang yang akhirnya mencelakainya adalah Olivia, orang yang paling dia percayai. Sementara yang datang menyelamatkannya justru Helena, orang yang pernah dia singkirkan dari garis pewaris tahta. Mendengar penuturan sang ratu, air mata Helena pun mengalir deras. "Nenek, aku tidak apa-apa dianiaya. Tapi Olivia bukan hanya mengurung nenek. Dia juga menculik ibuku dan menggunakannya sebagai sandera untuk memaksaku menikah dengan oligarki Rusia, Aman Ramovich. Sampai sekarang aku masih belum tahu di mana dia menyembunyikan ibuku." Sang ratu menggertakkan giginya dan berseru, "Tenang saja, nenek akan membalas semua yang sudah mereka perbuat kepadamu dan ibumu." Kemudian dia memandang Andi Rewa yang berdiri tidak jauh dari sana dan dengan tulus berkata, "Ini pasti Tuan Andi. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku." Andi Rewa menjawab datar, "Aku menolongmu karena mempertimbangkan Helena. Jadi ingatlah apa yang sudah kau janjikan kepadaku. Jangan sampai mengingkarinya." Sang ratu segera berkata dengan tegas, "Tuan Andi, tenanglah. Besok aku akan mengumumkan pengunduran diriku dari tahta ratu kepada seluruh wilayah Nordik dan menyerahkan posisi itu kepada Helena. Aku sendiri yang akan memimpin upacara penobatannya." Setelah itu dia menggertakkan giginya dan berkata, "Sedangkan untuk Olivia, aku akan pastikan dia menerima hukuman yang pantas." Andi Rewa mengangguk, lalu menggoyangkan seperempat jamu yang tersisa dan berkata dengan santai, "Obat yang tadi kuberikan padamu hanya cukup memperpanjang hidup 2 atau 3 tahun. Kalau kau meminum sisa yang satu ini, bisa memperpanjang hidupmu lagi 3-5 tahun. Kalau kau bisa menepati janji, 2 tahun lagi datanglah ke Jakarta. Aku akan memberikannya kepadamu." Mendengar hal itu, sang ratu sangat gembira dan langsung berseru, "Tuan Andi, aku pasti akan menepati janjiku." Andi Rewa kembali mengeluarkan 1 saset jamu yang baru, lalu berkata sambil tersenyum, "Ramuan ini bisa menambah umurmu setidaknya 20 tahun. Kalau kau terus bersikap kooperatif
Mungkin aku akan mempertimbangkan memberimu ramuan ini lagi. Dengan begitu, hidup sampai usia 110 tahun bukanlah masalah untukmu." Sang ratu terkesiap. 110 tahun? Dia tidak percaya kalau ramuan yang tampak biasa ini memiliki efek sehebat itu. Namun setelah mengingat pengalamannya sendiri barusan, semua keraguannya pun lenyap. Di dalam hati dia berpikir, "Ramuan itu terlalu ajaib. Barusan hanya seperempat saja sudah membuatku sadar. Kalau bisa minum 1 saset penuh, efeknya pasti luar biasa." Dengan hormat dia pun berkata, "Tuan Andi, mulai hari ini, aku akan membantu Helena sepenuhnya dan melakukan semua yang kau minta. Hanya orang yang pernah selamat dari kematian yang benar-benar tahu betapa berharganya hidup ini. Bagi sang ratu tua ini, itulah yang dia rasakan. Dia sudah merasakan bagaimana rasanya sekarat, diselimuti kegelapan dan kesepian. Maka bagi dirinya sekarang, hidup lebih berharga dari segalanya. Kekayaan, kekuasaan, kehormatan, semua tidak ada artinya dibandingkan hidup dan sehat. Gelar ratu, memangnya apa pentingnya gelar itu? Bukankah dia hampir mati dalam kondisi koma, meskipun menyandang gelar itu? Saat ini dia bahkan rela meninggalkan seluruh gelar kerajaan, asalkan bisa hidup sehat dan panjang umur. Meskipun harus hidup sebagai nenek tua biasa, dia pun rela. Kini tujuan hidupnya jelas, mendapatkan lebih banyak jamu ajaib dari Andi. Dia bergumam di dalam hatinya, 2 atau 3 tahun belum cukup, aku harus hidup 2 atau 30 tahun lagi." Beberapa menit kemudian, sang ratu mulai mendapatkan kembali kontrol tubuhnya. Bahkan dia merasa tubuhnya menjadi jauh lebih sehat daripada sebelum dia jatuh sakit. Hanya dengan menyesuaikan diri selama beberapa menit, kini dia sudah bisa duduk sendiri dari ranjang, bahkan berdiri sendiri. Saat itu juga semangat dan wibawanya perlahan mulai kembali. Karena sudah merasakan sendiri khasiat dari jamu ajaib tersebut, sang ratu mulai memandang Andi seperti dokter ajaib. Dan demi menyenangkan hati Andi, dia bertanya dengan nada hormat, "Tuan Andi, soal hukuman bagi keluarga Olivia, apakah ada perintah darimu?" Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Aku ingin kau menggunakan pengaruh kerajaan untuk mencabut status kerajaan Olivia dan keluarganya dan menyerahkan mereka kepada hukum. Yang terbaik adalah mendapat hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat." Awalnya ketika mendengar hukuman seumur hidup, sang ratu sempat merasa ragu. Bagaimanapun tidak ada satupun anggota kerajaan yang pernah dipenjara, apalagi seumur hidup. Namun begitu dia mengingat semua kejahatan Olivia yang nyaris merenggut nyawanya, kemarahan pun menguasainya dan dia berkata dengan tegas, "Helena, panggil kepala pasukan kerajaan. Sudah waktunya Olivia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu repot. Olivia seharusnya akan datang sendiri sebentar lagi." Helena melihat jam dan teringat bahwa sebelumnya Andi Rewa memberikan Olivia waktu setengah jam untuk mempertimbangkan. Sekarang sudah lewat 20 menit. Dia pun bertanya, "Tuan Andi, kalau Olivia setuju dengan permintaanmu, apakah kau akan meringankan hukumannya?" Andi Rewa menggeleng. Tenang saja, dia tidak akan menyetujuinya. Daripada menyerahkan 50 miliar kepadaku, dia lebih memilih untuk menyingkirkanku. Andi Rewa menjadi yatim piatu sejak usia 8 tahun. Bertahun-tahun dia berjuang di masyarakat dan sudah mengalami banyak kekejaman serta sisi gelap kehidupan. Dia sangat memahami bahwa dalam kehidupan nyata, kalimat uang adalah segalanya adalah kebenaran abadi bagi banyak orang. Oleh karena itu, ketika dia meminta William dan Olivia untuk membayar 50 miliar, sebenarnya dia tidak pernah mengharapkan mereka akan menyetujuinya.
Alasan dia memberikan mereka waktu 30 menit untuk mempertimbangkan adalah agar mereka menunjukkan niat membunuh, dan dia sengaja memilih waktu itu untuk menyelamatkan sang ratu, dengan tujuan memaksa William dan Olivia ke jalan buntu. Kalau mereka memutuskan menerima syaratnya dan bersikap patuh, maka demi uang 50 miliar itu, Andi Rewa mungkin akan sedikit menunjukkan belas kasihan. Namun kalau mereka memutuskan untuk membunuhnya, maka di hadapan sang ratu mereka pasti akan nekat membunuh sang ratu juga. Dalam hal ini mereka sendiri yang akan menyeret diri mereka ke dalam jurang yang tidak berujung. Ketika mendengar perkataan Andi, sang ratu yang belum mengetahui situasi sepenuhnya bertanya dengan wajah terkejut, "Tuan Andi, kenapa Olivia ingin mencelakaimu? Sebenarnya ada apa ini?" Andi Rewa hendak menjelaskan, tetapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang cepat mendekat dari kejauhan. Wajahnya menunjukkan senyum kecil dan dia berkata dengan tenang, "Mereka sudah datang. Sebaiknya biarkan Olivia yang menjelaskan langsung kepadamu." Pada saat itu, baik Helena maupun sang ratu belum mendengar suara langkah kaki itu. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Beberapa saat kemudian suara langkah kaki semakin jelas, membuat keduanya terkejut bukan main. Saat itu juga pintu kamar rumah sakit ditendang hingga terbuka dan belasan pria berbaju hitam menyerbu masuk dengan penuh amarah. Namun begitu mereka melihat sang ratu berdiri tegak tanpa terlihat sakit sedikit pun, semuanya terdiam dengan ekspresi terkejut. Tidak lama kemudian Olivia masuk dengan tergesa-gesa dan langsung memerintah dengan suara dingin, "Tangkap pria bernama Andi Rewa itu." Namun begitu matanya melihat sang ratu yang berdiri di samping Andi, wajahnya seketika pucat pasi dan dia berteriak, "Nenek!" Menyusul di belakangnya Richard dan George serta William juga melihat sang ratu yang wajahnya segar dan sehat seperti orang lanjut usia yang bugar. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Beberapa detik kemudian, Richard akhirnya tersadar dan berkata, "Ibu, bagaimana ibu bisa sadar kembali?" Sang ratu dengan dingin balik bertanya, "Kenapa? Apakah kesadaranku membuatmu terkejut? Atau memang kau berharap aku tidak akan pernah sadar lagi?" Richard buru-buru menjawab, "Ibu, kenapa ibu berkata seperti itu? Aku anakmu. Selama ibu koma, setiap saat aku berdoa agar ibu cepat sadar kembali." Olivia pun ikut bicara, mencoba menyembunyikan kemarahannya. Nenek tidak tahu betapa cemasnya aku dan ayah akhir-akhir ini. Kami sangat takut nenek tidak akan pernah sadar lagi." Tatapan sang ratu sangat tajam dan dingin. Dia menatap langsung ke mata Olivia dan berkata, "Olivia, berhentilah berpura-pura. Selama hari-hari aku koma di sini, kau pikir aku benar-benar tidak sadar? Sebenarnya aku mendengar setiap hal yang terjadi di sekelilingku. Semua perkataan kalian. Aku ingat semuanya." Wajah Olivia seketika menjadi pucat pasi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa meskipun sang nenek tampak koma, sebenarnya nenek tetap sadar selama ini. Itu artinya semua yang dia katakan pada Helena sudah didengar jelas oleh sang ratu. Dengan panik, Olivia buru-buru menjelaskan, "Nenek, izinkan aku menjelaskan. Banyak hal yang sebenarnya hanya salah paham. Beberapa perkataan yang kukatakan pada Helena hanyalah untuk menakut-nakutinya, demi memaksa dia mengorbankan diri untuk kepentingan kerajaan. Tidak lebih dari itu." Sang ratu menatapnya dengan jijik dan berkata, "Olivia, aku pernah tertipu olehmu sekali dan hampir kehilangan nyawaku karena itu. Menurutmu, apakah aku masih akan percaya pada omonganmu sekarang?" Olivia menjadi sangat panik. Dia benar-benar tidak menyangka sang nenek akan sadar di saat krusial seperti ini. Kini dia benar-benar tidak tahu harus bersikap bagaimana. Saat itu Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Olivia, bagaimana dengan syarat yang kuberikan tadi? Kalian sudah memikirkannya? Aku ini orang yang tidak sabaran. Kalau kalian tidak memberiku jawaban,
Jangan salahkan aku kalau bertindak kasar." Olivia yang merasa sudah menguasai keadaan mencibir dan berkata dengan marah, "Andi, kau sudah berani berkali-kali menantangku. Kau pikir aku ini mudah dipermainkan? Jangan lupa, ini wilayahku, bukan negerimu. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu kapan saja." Andi Rewa tersenyum santai dan bertanya, "Melihat sikapmu yang sombong ini, sepertinya kalian memang berniat untuk tidak membayar hutang ya?" Olivia tertawa dingin. "Tidak membayar. Andi, jangan lupa, ini wilayahku. Di sini semua aku yang mengatur. Aku mengatakan bahwa tidak ada hutang apapun antara kita dan William. Apakah kau berani menyangkal di depanku?" Andi Rewa tersenyum ringan. "Tidak ada satu pun hal yang tidak berani kulakukan. Hari ini aku tegaskan, kalau kalian berani tidak membayar, aku akan membuat hidup kalian lebih menyedihkan dari kematian." Olivia menunjukkan tatapan membunuh dan berkata, "Andi, kau berani berkali-kali melanggar aturan di wilayahku. Jangan salahkan aku kalau bertindak kejam." Seketika dia berteriak kepada para pengawalnya, "Tangkap dia, lalu lempar saja dari jendela agar dia mati." Begitu perintah diberikan, para pria berbaju hitam segera mendekati Andi. Namun sang ratu yang berdiri di samping Andi segera berteriak marah, "Berhenti! Tuan Andi adalah penyelamatku. Berani kalian menyakitinya?" Para pengawal yang bekerja untuk keluarga kerajaan itu sangat menghormati sang ratu. Maka ketika mereka mendengar teriakannya, mereka semua langsung berhenti dan tidak berani melangkah lebih jauh. Olivia marah besar dan berteriak, "Jangan dengarkan perempuan tua itu. Dia bukan lagi ratu. Akulah ratu baru dari Eropa Utara. Kalian mau dihukum karena membangkang?" Para pengawal pun menjadi bingung. Meskipun mereka menerima perintah dari Olivia, tapi mereka juga tidak berani menentang perintah sang ratu. Melihat hal itu, William berteriak keras, "Kalian masih diam saja. Kalian lupa siapa majikan kalian. Kalau kalian bunuh pria bernama Andi Rewa itu, aku akan memberi kalian masing-masing 200 juta. Ucapan William membuat para pengawal mulai goyah. 200 juta bukan jumlah yang sedikit. Siapa yang bisa menolak tawaran semenarik itu? Maka mereka pun kembali bergerak maju dan mendekati Andi. Sang ratu yang melihat mereka tidak mengindahkan perintahnya menjadi sangat marah dan berteriak, "Olivia, kalau kau berani melukai Tuan Andi, aku tidak akan memaafkanmu. Kau akan kubawa ke pengadilan." Olivia terdiam sejenak, namun wajahnya langsung berubah menjadi kejam dan penuh kebencian. Dia berkata dengan nada dingin, "Awalnya aku hanya ingin membunuh Andi, tapi sekarang kau memaksaku untuk membunuhmu juga, perempuan tua." Lalu dia tertawa dingin, penuh niat membunuh dan berkata, "Baiklah, lagi pula kau juga sudah seharusnya mati. Malam ini kalian berdua bisa pergi bersama-sama." Bagi Olivia, sekarang dia hanya bisa berjalan di jalan gelap ini sampai akhir. Kalau tidak, selain harus membayar kompensasi 50 miliar kepada Andi, dia juga akan menghadapi hukuman penjara karena pengkhianatan terhadap ratu. Saat ini, satu-satunya yang dia inginkan hanyalah menyingkirkan Andi dan sang ratu. Selama mereka berdua bisa disingkirkan, dia bukan hanya bisa menghemat uang, tapi juga bisa mewarisi tahta ratu dengan lancar. Sang ratu tidak menyangka cucunya ini berani secara terang-terangan ingin membunuhnya di hadapan begitu banyak orang. Dia pun marah besar dan berteriak, "Olivia, kau sungguh berani sekali. Kau berani membunuh penguasa. Kau tahu tidak bahwa pembunuhan terhadap raja atau ratu adalah kejahatan paling berat?" Namun Olivia sudah tidak takut lagi dengan status ratu dan berkata dingin, "Kejahatan membunuh ratu? Asal aku bisa membunuhmu, maka akulah ratunya." Helena pun berseru, "Olivia, sebagai kakakmu aku menasihatimu. Sebelum terlambat, segeralah menyerah. Minta pengampunan dari nenek dan Tuan Andi. Kalau tidak, hidupmu akan benar-benar hancur."
Olivia seakan mendengar lelucon besar. Dia lalu mencibir. Helena, kau benar-benar mengira hanya dengan 2 orang itu bisa membalikan keadaan hari ini? Helena balas dengan nada dingin. Apa kau tidak takut pada pasukan pengawal kerajaan? Olivia tersenyum jahat. Ternyata kau masih berharap pasukan kerajaan bisa menyelamatkanmu. Aku beritahu kau, semua pasukan itu sudah aku perintahkan turun ke lantai 1. Selain itu, kamar ini sudah dipasangi peredam suara. Apapun yang terjadi di sini, mereka tidak akan bisa mendengarnya. Memang benar Olivia memiliki sejumlah pengikut setia, tapi dia tidak bisa menguasai seluruh kerajaan, terutama pasukan pengawal kerajaan yang setia kepada ratu dan hukum negara. Pasukan itu adalah tentara resmi yang dilatih untuk menjaga istana. Namun, selama semua urusan bisa diselesaikan di dalam kamar ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Olivia kemudian berkata pada Helena dengan nada penuh kemenangan, "Kakakku tersayang, aku juga sudah menyiapkan takdirmu. Tenang saja, kita ini saudara. Mana bisa aku membiarkanmu mati sia-sia. Lagi pula Aman Ramovich tergila-gila pada tubuhmu. Setelah aku membunuh mereka berdua, aku akan mengampunimu, mengemasmu, dan mengirimmu ke Saint Petersburg untuk menjadi mainan dia seumur hidup. Nanti kalau dia sudah bosan denganmu, dia bisa membunuhmu sesukanya." Setelah itu Olivia tertawa dingin. "Oh iya, si Andi itu tadi meninju Aman Ramovich. Aku yakin dia pasti sedang penuh dengan amarah. Kalau kau sampai jatuh ke tangannya, pasti kau akan menjadi pelampiasannya." Helena pun tercengang oleh kejahatan hati Olivia dan kehilangan kata-kata. Di sisi lain, Olivia sudah tidak sabar dan berteriak kepada para pria berbaju hitam. "Kenapa kalian masih berdiri diam? Cepat bunuh si Andi itu lebih dulu." Ratu pun membentak, "Aku adalah Ratu Nordik. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhku." Para pria berbaju hitam tampak ragu, tapi William segera berteriak dari belakang, "Siapapun yang bisa membunuh wanita tua itu, aku akan beri 500 juta. Dan siapa yang bisa membunuh Andi, akan aku beri tambahan 100 juta lagi." Awalnya mereka masih takut dengan status ratu, tapi saat mendengar imbalan itu, yang ada dalam pikiran mereka hanyalah uang. Seorang pria berbaju hitam segera berteriak sambil menghunus pisaunya dan menyerang Andi. Saat ini di matanya Andi hanyalah uang tunai senilai 300 juta. Yang lain juga mulai bergerak menyerang Andi. Beberapa yang lebih dekat ke ratu bahkan langsung menyerang ratu. Ratu tidak menyangka mereka benar-benar berani menyerangnya dan langsung panik. Tapi Helena dengan cepat menarik ratu ke belakang tubuhnya. Ratu benar-benar tidak menduga cucu sulung yang selama ini tampak lemah justru berdiri di depannya dengan tenang. Hatinya pun terharu dan kagum dengan keberanian Helena. Namun ratu tidak tahu kalau ketenangan Helena datang dari kepercayaan Helena terhadap kekuatan Andi. 4 raja perang dari pasukan Galesong pun tidak bisa menahan satu serangan dari Andi Rewa. Bahkan Wan Pojun memimpin seluruh inti pasukan Galesong untuk bersujud memohon pengampunan kepada Andi. Dengan kekuatan sehebat itu, para pria berbaju hitam ini tidak ada artinya bagi Andi Rewa. Namun Olivia dan William tidak tahu siapa sebenarnya Andi Rewa. Mereka sudah nekat. Yang mereka pikirkan hanyalah membunuh Andi dan Ratu secara bersamaan. Setelah itu, mereka akan menyebarkan fitnah bahwa Andi Rewa berselingkuh dengan Helena dan mengumumkan bahwa Ratu meninggal secara alami beberapa hari kemudian. Pihak luar tidak akan mencurigai apapun. Sementara itu, Helena yang menjadi saksi akan dijadikan mainan Aman Ramovich dan tidak akan pernah bisa keluar lagi dari sana seumur hidupnya. Tepat saat Olivia mengira Andi pasti mati, tiba-tiba satu sosok hitam terlempar keluar dari kerumunan. Pria berbaju hitam pertama yang menyerang Andi kini sudah patah kedua tangannya dan dilempar keluar dari kerumunan. Kemudian situasi pun berubah drastis. Satu demi satu, pria berbaju hitam terlempar dari kerumunan sambil menjerit kesakitan. Semuanya tanpa kecuali mengalami patah kedua tangan. Hanya dalam belasan detik,
Seluruh pria berbaju hitam itu sudah tergeletak di lantai sambil menangis kesakitan. Tangan mereka semua patah seperti William, sangat mengerikan. Sementara itu, Andi Rewa masih berdiri di tempat yang sama dengan angkuh. Bahkan bajunya tidak berkerut sedikit pun. Bagi Andi, semua pria ini tidak lebih dari ayam sayur. Olivia dan William pun benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka kalau Andi memiliki kekuatan sekuat itu. William yang pertama sadar langsung berbalik lari. Tapi belum sempat dia sampai ke pintu, kerah bajunya sudah ditarik seseorang. Sebelum sempat menoleh, tubuhnya sudah dilempar ke tembok dan jatuh di lantai. Andi Rewa menutup pintu kamar. Dia memandang Olivia dan yang lainnya sambil tersenyum tenang. "Olivia, menurutmu sekarang aku sudah berhasil membalikan keadaan atau belum?" Olivia ketakutan melihat ekspresi bermain-main Andi. Wajahnya pucat pasi dan dengan gemetar dia bertanya, "Kau, siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa kau sekuat ini?" Andi Rewa tertawa dingin. "Bukankah aku sudah memperkenalkan diri sewaktu di bandara? Apa kau sudah lupa namaku?" Olivia gugup berkata, Tidak lupa." Andi Rewa mendengus. "Katakan, siapa namaku?" Olivia yang dilanda ketakutan menjawab terbata-bata, Andi Rewa." Saat ini Olivia sudah sangat ketakutan hingga nyaris kehilangan akal. Ketika dia memanggil nama Andi dengan mulutnya sendiri, dia merasa seluruh dirinya benar-benar hancur. Di bawah tekanan aura Andi Rewa, secara refleks lututnya terasa lemas. Lalu dia berlutut di hadapan Andi dan dengan suara terseduh-seduh berkata, "Tuan Andi, aku salah. Aku tergoda dengan uang hingga memiliki niat jahat. Mohon ampuni aku dan beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku." Ayah Olivia, Richard, juga menyadari kalau semuanya sudah berakhir. Dia pun segera ikut berlutut dan memohon, "Tuan Andi, Olivia masih muda dan gampang bertindak gegabah. Mohon jangan samakan dia dengan orang yang benar-benar jahat." Ayah William, George, juga buru-buru maju. Dengan ekspresi penuh harap dia berkata, "Tuan Andi, mengenai 50 miliar yang kau sebutkan sebelumnya, kami setuju. Keluarga Janvier bersedia mengeluarkan 40 miliar, asalkan kau bersedia berbesar hati." Andi Rewa tersenyum lalu menatap Richard dan bertanya, "Mereka akan memberikan 40 miliar. Berarti sisa 10 miliarnya kau yang tanggung?" Richard langsung gugup. Aku... Dia tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa menit yang lalu dia masih bisa memaksakan diri mengumpulkan 10 miliar. Itu karena sebelumnya Olivia hampir bisa dikatakan sebagai ratu tanpa mahkota di wilayah Nordik. Hanya tinggal menunggu ratu saat ini meninggal dunia agar Olivia bisa dinobatkan secara resmi. Jadi dia memiliki kendali atas keuangan kerajaan. Namun sekarang sang ratu sudah sadar kembali. Dalam situasi ini, baik Richard maupun Olivia tidak mungkin lagi memiliki kewenangan mengakses dana kerajaan. Jadi meminta Richard untuk mengeluarkan 10 miliar saat ini adalah mimpi di siang bolong. Setelah berpikir keras, Richard hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Andi, total aset keluarga kami sendiri kira-kira hanya bernilai 5 miliar. Kalau kau tidak keberatan, aku bersedia menyerahkan seluruh aset tersebut sebagai kompensasi kepadamu." Andi Rewa tertawa kecil dan berkata, "Berarti totalnya baru 45 miliar. Masih kurang." Setelah itu dia menoleh ke arah George dan tersenyum. "Tuan George, bagaimana kalau kau tambahkan sedikit lagi?" George hampir putus asa. Dengan wajah penuh kepedihan dia berkata, "Tuan Andi, 40 miliar sudah merupakan batas maksimal kami. Bahkan uang tunai kami tidak cukup untuk mengumpulkan 40 miliar ini. Ini pun kami harus menunggu pasar saham buka besok dan menjual sebagian besar saham kami." Andi Rewa menggeleng dan berkata dengan tenang, "Keluarga kalian berdua adalah komunitas kepentingan bersama.
Satu untung semua untung, satu rugi semua rugi. Kalau kalian bisa mengumpulkan uangnya, maka aku bisa membiarkan kalian hidup. Kalau tidak, malam ini kalian akan langsung dieksekusi sebagai pengkhianat kerajaan. Dan besok sang ratu akan mengumumkan kepada publik bahwa kalian sudah melakukan kudeta dan dibunuh oleh pasukan kerajaan. Lalu kami akan menyebarkan foto-foto kematian kalian kepada dunia. Dan saat itu, semua orang akan percaya bahwa kalian memang pantas mati. Mendengar ini, jantung George langsung berdebar hebat. Dia tidak menyangka kalau Andi benar-benar berniat membunuh mereka. Dan dia yakin bahwa Andi memang punya kekuatan untuk membunuh mereka kapan saja. Yang lebih penting lagi, bahkan kalau Andi Rewa benar-benar membunuh mereka, berdasarkan alasan yang barusan disampaikan, masyarakat dunia juga tidak akan curiga sedikit pun. Lagi pula mereka memang masuk secara paksa ke kamar rawat sang ratu malam ini. Kalau Andi benar-benar membunuh mereka, lalu menyatakan bahwa mereka dibunuh karena mencoba membunuh sang ratu, semuanya terdengar masuk akal. Bahkan keluarga inti Janvier pun kemungkinan besar tidak akan curiga. Kalau demikian, Andi Rewa bisa membunuh mereka tanpa harus menanggung resiko apapun. Memikirkan ini, George memohon dengan air mata berlinang kepada sang ratu. Yang mulia ratu, kau adalah pemimpin negara. Kau harus menegakkan hukum. Sekalipun kami harus diadili, kau tidak bisa membiarkan Tuan Andi membunuh kami begitu saja. Sang ratu tanpa ragu langsung berkata, nyawaku diselamatkan oleh Tuan Andi. Jadi mulai sekarang aku akan patuh pada semua perintahnya. Kalau Tuan Andi ingin melepaskan kalian, aku akan langsung mengantar kalian keluar dari istana. Tapi kalau Tuan Andi ingin membunuh kalian, aku pun akan langsung mengumumkan kepada publik bahwa kalian sudah melakukan kudeta. Sang ratu tahu betul berapa lama dia bisa hidup tergantung sepenuhnya pada Andi. Jadi dalam situasi seperti ini, sudah pasti dia akan mematuhi semua perintah Andi Rewa. George langsung berkeringat dingin. Dia tidak menyangka sang ratu akan bersikap seperti ini. Kalau benar begitu, maka dirinya dan anaknya kemungkinan besar akan mati di sini malam ini. Memikirkan itu, dia langsung memohon, Tuan Andi, mohon jangan terburu-buru. Sisa 5 miliarnya akan aku pikirkan. Aku akan mencari cara untuk mengumpulkannya secepat mungkin. Andi Rewa mengangguk. Kalau kau sudah punya sikap seperti itu, maka kita masih bisa melanjutkan pembicaraan. George sedikit lega, lalu bertanya, Tuan Andi, kalau kami bisa memberikan 45 miliar tepat waktu, apakah kau bisa membebaskanku dan William? Andi Rewa tersenyum. Sepertinya kau terlalu berharap. Yang bisa aku janjikan adalah, kalau kalian memberikan 45 miliar, aku akan membiarkan kalian hidup. Tapi, lolos dari hukuman mati bukan berarti akan membebaskanmu dari hukuman. Jadi bagaimana kalian akan dihukum selanjutnya? Semua akan ditentukan olehku. Lalu dia menambahkan, oh iya, istrimu juga termasuk. Nasibnya akan sama seperti kalian. George langsung panik dan berkata, Tuan Andi, setelah kami memberikan 45 miliar, kau masih tidak membebaskan kami? Andi Rewa mengangguk dan dengan tenang berkata, kalau kau terus ngotot soal ini, bisa-bisa 45 miliar itu berubah menjadi 90 miliar. Mendengar ini, George langsung tutup mulut. Meski di dalam hatinya penuh dengan amarah dan rasa tidak rela, tapi dia tidak berani mengutarakannya di hadapan Andi. Olivia yang mendengar kalau ayah dan anak keluarga George bisa selamat, namun dirinya masih belum mendapat kepastian, akhirnya memberanikan diri bertanya dengan hati-hati, Tuan Andi, apakah kau juga bersedia memberi kesempatan hidup kepadaku dan ayahku? Andi Rewa menatapnya dingin dan berkata, aku bisa memberi kalian kesempatan untuk hidup, asalkan ayahmu menyerahkan 5 miliar dengan jujur, dan kau juga harus memulangkan Ibu Helena dalam keadaan utuh. Lakukan 2 hal ini dengan baik.
maka aku akan membiarkan kalian hidup.